Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikri M dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid dan menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. Yang pertama ialah pengertian koloid. Perlu kita ketahui, koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nanometer terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lain. Zat yang terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi, sedangkan zat yang menjadi medium mendispersi partikel disebut medium pendispersi. Secara mikroskopis, koloid terlihat seperti larutan, di mana terbentuk campuran homogen dari zat terlarut dan pelarut. Namun secara mikroskopis, terlihat seperti suspensi, yakni campuran heterogen, di mana masing-masing komponen campuran cenderung saling memisah. Perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Untuk perbedaan pertama ialah untuk larutan, yang pertama, homogen tak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Untuk koloid, secara mikroskopis bersifat homogen, tetap heterogen juga diamati dengan mikroskop ultra. Suspensi, heterogen. Untuk perbedaan kedua, untuk larutan, semua partikel berdimensi atau panjang, lebar, atau tebal kurang dari 1 nanometer. Untuk koloid, partikel berdimensi antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Untuk suspensi, salah satu atau semua dimensi partikelnya lebih dari 100 nanometer. Perbedaan yang ketiga ialah untuk larutan memiliki satu fase, untuk koloid memiliki dua fase, dan untuk suspensi memiliki dua fase. Perbedaan yang keempat yaitu untuk larutan memiliki kestabilan, untuk koloid pada umumnya stabil, dan suspensi tidak stabil. Perbedaan yang kelima, untuk larutan tidak dapat disaring, namun koloid dapat disaring dengan penyaring ultra, dan suspensi dapat disaring dengan kertas saring biasa. Jenis-jenis koloid. Jenis yang pertama ialah aerosol. Fase terdispersinya ialah cair, fase pendispersinya ialah gas, dan contoh koloidnya ialah kabut, awan, dan hairspray. Jenis yang kedua ialah aerosol. Fase terdispersinya ialah padat, fase pendispersinya ialah gas. Contoh koloidnya ialah asa, debu di udara. Jenis koloid yang ketiga ialah buih. Fase terdispersinya ialah gas, fase pendispersinya ialah cair. Contoh koloidnya ialah buih sabun dan krim kocok. Jenis koloid yang keempat ialah emulsi. Fase terdispersinya ialah cair, fase pendispersinya ialah cair. Jenis contoh koloidnya ialah susu, santan, dan mayones. Jenis koloid yang kelima ialah sol. Fase terdispersinya ialah padat, fase pendispersinya ialah cair, dan contoh koloidnya ialah sol emas, tinta, cat, dan pasta gigi. Jenis koloid yang keenam ialah buih padat. Fase terdispersinya ialah gas, fase pendispersinya ialah padat. Contoh koloidnya ialah karet busa, styrofoam, dan batu apung. Jenis koloid yang ketujuh ialah emulsi padat atau gel. Fase terdispersinya ialah cair, fase pendispersinya ialah padat,
Dan contoh koloidnya ialah margarin, keju, jeli, dan mutiara. Jenis koloid yang terakhir atau kedelapan ialah sol padat. Fase terdispersinya ialah padat, fase pendispersinya ialah padat. Contoh koloidnya ialah gelas berwarna intan hitam. Sifat-sifat koloid. Sifat yang pertama ialah tindal. Untuk kita ketahui, ketika seberkas cahaya diarahkan kepada larutan, cahayanya akan diteruskan. Namun ketika berkas cahaya diarahkan kepada sistem koloid, cahaya akan dihamburkan. Efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid ini disebut efek tindal. Efek tindal dapat digunakan untuk membedakan sistem koloid dari larutan. Penghamburan ini terjadi karena ukuran partikel koloid hampir sama dengan panjang gelombang cahaya, tampak 400 sampai 750 nanometer. Yang kedua ialah gerak Brown. Secara mikroskopis, partikel-partikel koloid bergerak secara acak dengan jalur patah-patah atau zigzag dalam medium pendispersi. Gerakan ini disebabkan oleh terjadinya tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersi. Gerakan acak partikel ini disebut gerakan Brown. Gerak Brown membantu menstabilkan partikel koloid sehingga tidak terjadi pemisahan antara partikel terdispersi dan medium pendispersi oleh pengaruh gaya gravitasi. Muatan koloid. Yang pertama ialah adsorpsi. Partikel koloid dapat menyerap partikel-partikel lain yang bermuatan maupun tidak bermuatan pada permukaannya. Peristiwa penyerapan partikel-partikel pada permukaan zat ini disebut adsorpsi. Partikel koloid dapat mengabsorpsi ion-ion dari medium pendispersinya sehingga partikel tersebut menjadi bermuatan listrik. Jenis muatannya bergantung pada muatan ion-ion yang diserap. Sebagai contoh, sol dalam air bermuatan positif karena mengabsorpsi ion-ion positif, sedangkan sol yang bermuatan negatif karena mengabsorpsi ion-ion negatif. Kedua, elektroforesis. Partikel koloid dapat bergerak dalam medan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa partikel koloid bermuatan listrik. Pergerakan partikel koloid dalam medan listrik, di mana partikel bermuatan bergerak ke arah elektrod dengan muatan berlawanan, ini disebut elektroforesis. Koloid bermuatan positif akan bergerak ke arah elektrod negatif, sedangkan koloid bermuatan negatif akan bergerak ke arah elektrod positif. Oleh karena itu, elektroforesis dapat digunakan untuk menentukan jenis muatan koloid dan juga untuk memisahkan partikel-partikel koloid berdasarkan ukuran partikel dan muatannya. Yang keempat ialah koagulasi. Muatan listrik sejenis dari partikel-partikel koloid membantu menstabilkan sistem koloid. Jenis muatan listrik tersebut hilang, partikel-partikel koloid akan menjadi tidak stabil dan bergabung membentuk gumpalan. Proses pembentukan gumpalan-gumpalan partikel ini disebut koagulasi. Setelah gumpalan-gumpalan ini menjadi cukup besar, gumpalan ini akhirnya akan mengendap akibat pengaruh gravitasi. Koagulasi dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama ialah mekanik, kedua menggunakan prinsip elektroforesis, ketiga menambahkan elektrolit, keempat menambahkan koloid lain dengan muatan berlawanan. Koagulasi dapat dicegah dengan penambahan koloid pelindung, yakni suatu koloid yang berfungsi menstabilkan partikel koloid yang terdispersi dengan membungkus partikel tersebut sehingga tidak dapat saling bergabung membentuk gumpalan. Pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Yang pertama ialah reaksi redoks. Pembuatan koloid dengan dispersi. Yang pertama ialah cara mekanik. Yang kedua cara peptisasi, cara Bussard-Bredig. Sekiranya cukup sekian dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.